Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman petani sekalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, sekarang kita akan ulas sedikit saja ya. Bagusan mana PSB warna yang merah atau PSB yang warna hijau? Nah, bagi teman-teman, sebelum kita bahas sedikit, tidak banyak ya, lihat warna-warni. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen. Kita diskusi masalah pertanian dan pembuatan pupuk organik agar menjadi penunjang tanaman-tanaman kita yang kita tanam, karena sekarang harga pupuk dan obat-obatan sudah sangat mahal ya. Jadi kita harus mencari alternatif, dan alternatif tersebut pun tidak kalah dengan produk-produk kimia atau pupuk-pupuk kimia yang ada. Ini warna hijau. Bagi yang baru mampir, teman-teman ya, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mengikuti channel ini, karena dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nah, oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Ini yang warna hijau. Sebenarnya kalau yang warna hijau itu sebenarnya PSB ini dua-duanya ini ya, warna merah, yang warna hijau itu sama-sama bagus bagi tanaman. Ini PSB merah diaplikasikan dan tugasnya juga sama ya, supaya membuka ini bakteri yang membantu membuka stomata itu lebih lebar dan lebih lama. Jadi stomata yang ada di bawah daun ini teman-teman, ketika menggunakan PSB, dia stomata itu lebih lebar terbukanya, dibantu oleh bakteri PSB ini. Nah, jadi yang warna hijau ini pun sama, tapi bedanya kalau yang warna hijau ini itu sel-sel yang ada di PSB yang warna hijau ini itu sama persis sama sel-sel yang ada di dalam tubuh tanaman. Jadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi bedanya itu ya. Tapi masih ada lagi, nanti saya jelasin lagi dari mana saya ambilnya. Kenapa ini gemuk-gemuk. Lihat teman-teman, bisa lihat ini 20 harian ini cabainya, anak cabainya. Nanti mau saya pindah tanam ke polybag juga. Jadi kalau yang merah ini sama bagus, yang hijau juga sama bagus. Tapi keseringan kan kita pakai yang dapatnya warna merah, tapi ada juga yang dapatnya warna hijau. Kalau dapatnya warna hijau ya alhamdulillah bisa diperbanyak. Memperbanyaknya sangat mudah ya, buat cairan yang baru itu nanti dicampurin biangnya itu pakai yang ini, dicampurin sama yang baru kita buat supaya cepat jadinya. Ini baru 1 minggu nih udah hijau. Kemarin saya biangnya ambilnya dari sini. Yang merah juga ini sama saya buatnya ini umur 1 minggu. Lihat ini yang pertama saya buat tuh yang ini nih, udah lama ini saya buat, ada 1 bulan lebih. Jadi saya jadikan biangnya. Oke teman-teman, jadi PSB merah dan PSB yang warna hijau itu sama-sama bagusnya, sama-sama digunakan dan sama-sama aplikasi, dan kita tidak mengeluarkan biaya, hanya sedikit saja. Kita hanya menggunakan telur, micin. Kalau mau memancing PSB warna hijau itu pakai terasi sama kecap ikan. Kalau nggak ada kecap ikan pun ya sudah, pakai telur sama micin saja itu udah bisa.
walaupun agak lama sedikit jadinya. Nanti kalau sudah ada jadi, buat lagi cairan telur sama micinnya, itu dicampurin sama biangnya supaya cepat jadi warna merah. Kalau yang warna hijau, campurin biang yang warna hijau. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan PSB kali ini hanya sedikit saja saya jelasin ya. Nanti saya bahas lagi, saya kupas lagi. Sekian dulu teman, dan jangan lupa terus berinovasi untuk mengurangi kos biaya produksi tanaman, cabai dan yang lainnya, tanaman sayur-sayuran, padi dan yang lainnya, supaya tidak menghabiskan biaya yang cukup besar ya, karena sekarang bahan-bahan pupuk dan obat-obatan itu sudah mahal. Nanti kita akan mulai beralih, sebenarnya tidak kalah, sama bahkan lebih kuat. Kita menggunakan pestisida nabati, kita buat insektisida dan fungisida ya. Semuanya bahan-bahannya itu ada di sekitar kita, hanya saja kita tidak menyadarinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.